Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik. Anak cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu hari, ketika ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia, Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Kenapa ini terjadi kepada kita, Ayah? Kenapa Ibu meninggalkan kita, Ayah? Sudahlah, jangan meratapi ibumu. Ini sudah takdir Tuhan. Yang sabar anakku. Ibu, lihat bajuku, udah nusuk, warnanya juga udah pudar. Aku juga nggak punya perhiasan. Kau ini cuma bisa menggerundung Ibu. Ibu juga pengen baju yang bagus, perhiasan yang banyak, rumah yang bagus, punya kereta kencana, kebun yang luas. Ibu juga ingin itu semua. Ibu ingat tidak, di sana ada saudagar yang istrinya baru saja meninggal. Kenapa ibu tidak menikah dengannya saja, biar kita bisa menjadi orang kaya? Ide bagus. Bawang Putih, kamu suka dengan makanan Ibu yang bawakan? Makanan Ibu yang bawakan sangat enak sekali. Oh, Ibu senang sekali mendengarnya. Besok Ibu bawakan lagi ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Bawang Putih, kemarilah. Ayah ingin bertanya denganmu. Ada apa, Ayahku? Bolehkah jika ayah menikah lagi Menikah dengan siapa, Ayah? dengan ibu Bawang Merah, anakku? Kalau Ayah sangat yakin, aku akan menyetujuinya. Lagi pula, Ibu Bawang Merah sangat baik dan ramah kepadaku. Baiklah anakku, kalau kamu menyetujuinya, ayah akan datang ke rumah ibu Bawang Merah. Baik, Ayahku. Akhirnya setelah mendapat persetujuan dari Bawang Putih, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah akhirnya resmi menikah. Anakku Bawang Merah Bawang Putih, ayah pergi kerja dulu ya. Doakan kerjaan ayah lancar. Dan kalian berdua harus akur ya. Iya ya, kami berdua akan selalu akur. Setelah ayah Bawang Putih pergi, ibu dan Bawang Merah masuk ke dalam rumah. Sementara Bawang Putih berdiri di luar sembari meratapi kepergiannya. Hei Putih, kamu jangan malas-malasan, sana beres-beres. Hei Putih, kamu juga jangan lupa cuciin bajuku dan beresin semua barang-barangku. Pada suatu hari, setelah sekian bulan ayah Bawang Putih pergi keluar kota, datanglah seorang warga desa membawa berita duka. Kami kesini membawa kabar duka karena kemarin ayah kamu meninggal karena kecelakaan.
Ayah. Ada apa ini? Semenjak ayah bawang putih meninggal, bawang merah dan ibunya semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Hei, bawang putih! Kamu tiap hari harus bangun pagi, nyuci, siapin makanan, beres-beres rumah, itu semua. Ingat, semuanya harus dikerjakan. Tanpa sengaja, bawang putih menghanyutkan baju milik ibu. Ibu, maaf, baju putih yang tadi belum ketemu. Apa? Baju ibu hilang? Dasar anak tak tahu diri. Pergi sana cari bajunya sebelum ketemu, jangan pulang. Baik, ibu. Permisi Pak, apakah Bapak lihat kain putih hanyut di sungai di sana? Oh iya, saya tadi melihat tersangkut di pinggiran sungai sana. Baik Pak, saya perlu cari di sana. Permisi Pak. Ya, Permisi Pak, apakah Bapak lihat baju yang hanyut di sungai? apakah bajunya berwarna putih, Nak? Iya Pak, apakah Bapak tahu? Ya, saya melihatnya. Terakhir kali saya melihat di pinggir sungai sana. Baik Pak, terima kasih, saya akan pergi ke sana. Capek sekali. Aku ingin istirahat di tempat sana. Permisi, apakah ada orang? Apakah di sini ada orang? Hei, siapa ini? Kenapa siang-siang ini ada di gubuk tua nenek? Saya bawang putih, Nek. Saya sedang mencari baju ibu saya yang sedang hanyut di sungai tadi. Bajunya berwarna putih, Nek. Apakah Nenek tahu? Dan saya sudah capek mencarinya. Baju berwarna putih. Oh, baju itu milikmu. Iya, Nek, benar. Iya benar, nenek telah menemukannya dan nenek sudah menyimpannya. Akan nenek kembalikan, namun dengan satu syarat. Kamu harus menemani nenek selama beberapa hari. Untuk menemaninya, bagaimana? Saya sangat setuju, Nek, dengan syarat Nenek, asalkan baju ibu saya kembali. Saat di gubuk nenek, Putih terlihat rajin membantu pekerjaan rumah nenek. Putih terlihat sedang membantu merapikan gubuknya dan menyapu lantai.
Putih, kemarilah. Kemarilah, nak. Nenek mau ngomong. Ada apa, Nek? Kau telah menepati janjimu dan nenek akan kasih kau buah di antara dua ini. Bawalah pulang. Iya, Nek. Ini kain putihmu, nak. Terima kasih, Nek. Dan sekarang kau boleh pulang. Ya, Nek, makasih. Ibu, aku sudah menemukan baju kamu. Kalau situ, pergilah. Kamu dapat dari mana buah itu? Buah ini dari nenek-nenek itu pas aku mencari baju ibu saya. Ibu, ada emas ini. Akan kubawa emas ini. Ayo, bawang merah. Apakah kamu ke rumah nenek tua itu ya, Ibu? Itu yang bagus. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Di mana sih rumah nenek tua itu? Aku susah-susah mencari. Aduh, di mana sih rumah nenek tua itu? Pasti itu rumah nenek tua itu. Nenek, 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 nenek. Nenek, apakah nenek melihat baju warnanya kuning yang hanya di sungai? Baju kuning. Ya, nenek melihatnya dan nenek juga menemukannya. Apakah aku bisa mengambil bajuku? Tentu saja, namun dengan satu syarat. Apa syaratnya, Nek? Bawang merah pun akhirnya tinggal beberapa hari bersama nenek. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja. Tidak ada hal baik yang ia lakukan. Nenek, aku sudah beberapa hari di sini. Mana bajuku? Ini bajumu, nak. Terus, mana imbalanku? Pilihlah dari salah satu buah ini. Ibu, aku sudah dapat buahnya. Aku sudah menemukan buah ini. Kamu dapat dari mana, Nak? Mending kita langsung buka aja. Lah, si Putih gimana? Kita suruh nyuci baju aja. Putih, Putih. Iya, Ibu. Nih, silakan cuci semua baju ini. Baik, Ibu. Merah, tolong ambilkan pisau. Ini Ibu, ini pisaunya.